Thumma qala al-musannifu rahimahullah, ini melanjutkan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Kita sudah bahas iddah, sekarang kita akan bahas tentang ihdad. Qala wala yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala maitin fawqa thalathin. Jadi sebelum kita bahas ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ihdad. Ihdad itu hanya berlaku pada perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya. Ada seorang istri tinggal wafat oleh suaminya, maka selain dia mempunyai kewajiban untuk menjalani masa iddahnya, di samping itu juga dia wajib berihdad. Ihdad itu apa? Meninggalkan perhiasan, meninggalkan pakaian-pakaian yang menarik perhatian seperti pakaian yang berwarna, meninggalkan pewarna seperti pewarna kulit, pewarna kuku dan semacamnya yang merupakan itu perhiasan, dan hiasan bagi seorang perempuan itu tidak boleh dilakukan. Juga selama ihdad itu tidak boleh menggunakan wangi-wangian, ya, tidak boleh. Itu namanya ihdad. Nah, ihdad itu ada dan disyariatkan oleh Islam untuk menjaga dan menghormati suami yang sudah meninggal. Jadi bentuk kesetiaan dia pada suami. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan ihdad. Sebelum Islam, mereka orang-orang jahili itu ihdadnya 1 tahun. Nah, dulunya ihdadnya itu 1 tahun. Tapi kalau sekarang 4 bulan 10 hari. Jadi apabila istri ditinggal wafat oleh suami, iddahnya kan 4 bulan 10 hari. Maka di dalam 4 bulan 10 hari tersebut istri harus berihdad. Nah, bolehkah seorang perempuan itu menjalani ihdad karena ditinggal wafat oleh kerabatnya? Misalkan ayahnya meninggal dunia, bolehkah anaknya itu ihdad? Nah, di situ dihalalkan, ya, cuma harus tidak lebih dari 3 hari. Jadi kalau ihdad pada suami kan wajib. Ihdad pada suami kan wajib dan harus 4 bulan 10 hari. Nah, kalau yang meninggal itu bukan suami melainkan ayahnya, saudaranya misalkan, dia boleh ihdad, cuma tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini yang dikatakan oleh beliau di sini, wala yahillu, tidak halal bagi perempuan yang iman pada Allah dan hari akhir, yang beriman, haram hukumnya ihdad pada mayit atau orang yang meninggal selain suami, ya, lebih dari 3 hari. Itu tidak boleh. Walau kana min aqrabin nas ilaiha, walaupun orang yang meninggal tersebut merupakan orang yang paling dekat padanya. Anggaplah ayahnya atau saudaranya, illa zauja, kecuali suami. Kalau yang meninggal dunia itu adalah suami, maka dia wajib ihdad. Istri wajib ihdad, bukan sunnah di sini. Nah, kalau kerabat mah sunnah, tapi kalau yang suami ini, ya, kalau yang suami itu wajib, ya. Kalau kerabat yang lain itu boleh, ya. Nah, selain suami itu boleh. Tapi kalau suami wajib ihdad. Fa innaha tatruku ba'dahu az-zina. Nah, ini arti dari ihdad. Perempuan itu harus meninggalkan setelah ditinggal wafat oleh suaminya, harus meninggalkan zinah, perhiasan, ya. Baik itu perhiasan pada fisiknya, pada bajunya, pakaiannya, pakai wangi-wangian, karena ini juga hiasan perempuan. Watajammul, berdandan, harus meninggalkan itu semua.
Jadi baju pakai yang baju sederhana yang tidak menarik perhatian laki-laki, bukan memakai baju pink, baju merah, baju kuning. Hatta tanqadiyal muddatul madrubah, sampai waktu yang sudah ditentukan itu selesai, yaitu 4 bulan 10 hari. Al-madrubatul laha fi kitabillahi ta'ala, yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu arba'at asyhurin wa asyarah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala al-musannifu rahimahullah, fa'an Ummi Athiyyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tuhiddu imra'atun ala maitin fawqa thalathin, tidak boleh seorang perempuan itu berihdad karena ditinggal wafat oleh orang lain lebih dari 3 hari, illa ala zaujin, kecuali berihdad pada suaminya. Maka boleh, atau bahkan di sini wajib, arba'ata asyhurin wa asyra, dia wajib ihdad selama 4 bulan 10 hari. Wala talbasu thawban masbughan, ini diantara arti dari ihdad. Perempuan itu selama masa ihdadnya tidak boleh memakai baju yang berwarna mencolok, ya. Illa thawba asbin, kecuali baju yang baju asb, thawbun min baju yang sederhana. Wala taktahilu wala tamassu tiban, perempuan ketika masa iddahnya juga tidak boleh bercelak, ya, dan tidak boleh menyentuh minyak wangi. Illa idza tahurat, kecuali kalau dia sudah suci, nubdzatan, illa idza taharat nubdzatan min qistin au alfarin. Qist ini artinya bukhur, alfar ini macam dari minyak wangi. La ilaha illallah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan juga dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al mutawaffa anha zawjuha la talbasul mu'asfar minats thiyab, perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya tidak boleh memakai pakaian yang berwarna. Walal mumsyakah, apa ini arti mumsyakah? Al masbughah bit-tin wal ahmar. Al masbughah bit-tinil ahmar. Al mumasyakah ini baju atau pakaian yang dicelup dengan lumpur merah. Wala taktahilu wala takhtadibu, tidak boleh bercelak, wala takhtadib juga nggak boleh mewarnai, ya, karena warna apa itu, warna rambut, warna kuku, ini bagian hiasan, ya, dimana perempuan itu terlihat indah kalau memakai pewarna. Wa an Ummi Hakim binti Asid, diriwayatkan juga dari Ummu Hakim, an ummiha, dari ibunya, anna zaujaha tufiya, bahwasanya suami Ummu Hakim, ibunya Ummu Hakim, berarti ayahnya Ummu Hakim ini wafat. Wa kanat tashtaki ainaha fataktahilu bil jala wa huwa al ithmid, dia memakai telak yang
celaknya itu namanya ismit. Fa arsalat maulatan laha ila Ummi Salamah radhiyallahu anha. Kemudian dia Ummu Hakim ini mengutus budak pada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Fa sa'alatha an kuhlil jala. Kemudian dia bertanya tentang hukum memakai celak ismit itu. Faqalat, lalu Ummu Salamah menjawab, la taktahilu bihi, tidak boleh ya bercelak dengan ismit, illa min amrin la budda minhu yashtaddu alaiha, kecuali karena saking ada kebutuhan yang sangat mendesak, fataktahili nabil lail, maka boleh bercelak di waktu malam saja. Wa tamsahinahu bin nahar, kalau di waktu siang nanti dihapus. Wastadallat bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad dakhala 'alaiha hina tuwfiya zawjuha Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu wa qad ja'alat 'ala 'ainiha sabiran faqala ma hadha ya Umma Salamah faqalat innama huwa sabirun ya Rasulullah laisa fihi tib. Juga berdalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika suaminya itu Abu Salamah, ketika suaminya Ummu Salamah itu Abu Salamah wafat, dan Ummu Salamah ini meletakkan sobir ini semacam jamu ramuan gitu, ditaruh dijadikan celak gitu. Faqala ma hadza ya Ummu Salamah, lalu akhirnya karena suami Abu Salamah meninggal dunia, kok Ummu Salamah pakai celak? Akhirnya ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza ya Ummu Salamah? Apa ini wahai Ummu Salamah?" Faqalat innama huwa sabirun ya Rasulullah. Ini bukan celak ya Rasulullah, innama huwa sabir, itu hanya ramuan, laisa fihi tib, tidak ada wangian di situ. Faqala sallallahu alaihi wasallam innahu yashubbul wajh fala taj'alihi illa bil lail wa tanza'ihi bin nahar. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi Ummu Salamah ini seakan-akan memperbolehkanlah gitu. Karena yang saya taruh yang dijadikan celak ini bukan macam wangian, sehingga dia mengatakan laisa fihi tib ya Rasulullah, enggak ada wangian di sini ya Rasul. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innahu yashubbul wajah, tapi walaupun tidak wangi itu akan menjadikan wajah ini ceria, akan menjadikan wajah ini terang gitu. Artinya tambah cantik pakai celak. Fala taj'alihi illa billail. Maka jangan lakukan itu kecuali di waktu malam. Dan di waktu siang hapus. Syukran ala isjruk. Wala tamtashiti bitib. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menggunakan wangi-wangian. Wala bil hinna, ini pewarna kuku, fa innahu khitab, karena itu semua adalah pewarna. Qalat qultu bi ayyi syai'in amtashitu ya Rasulullah. Wala tamtashiti bitib. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan menyisir rambut dengan wangi-wangian, dengan minyak wangi, wala bil hinna. Lalu Ummu Salamah kembali bertanya pada Rasul, bi ayyi syai'in amtashitu ya Rasulullah. Lalu dengan apa saya menyisir ya Rasulullah? Qala bis sidrih. Kata Nabi, lakukan dengan menggunakan bidara ya, daun bidara. Tughallifina biha ra'sak, balurkan daun bidara itu pada rambutmu. Allah ya Rabb. Wal ihdadu huwa tarkuz zinah. Definisi dari ihdad itu sendiri adalah tidak menggunakan zina, perhiasan yang menghias diri ya. Yang menghias diri.
Wa antam kufa al-mar'atu zamanan tawilan aw qasiran mutasya'ithatan huznan 'alal maiti wa wafa'an bihaqqih. Dan perempuan itu yang ditinggal wafat oleh suaminya harus diam beberapa waktu, baik itu lama ataupun pendek ataupun sebentar, dalam keadaan sedih karena sudah ditinggal wafat oleh suaminya. Wafa'an bihaqqih juga bentuk kesetiaan dia pada suaminya. Wa qad syara'ahu Allahu lin-nisa'i ba'da wafatil azwaj, di mana ihdad ini Allah Subhanahu wa taala syariatkan pada perempuan setelah dia ditinggal wafat oleh suaminya, ihtifadzan bil jamil, ya, kebaikan atau bentuk kebaikan istri pada suami, wa talaban li bara'atir rahim, dan juga menunggu kebebasan rahim dari sisa-sisa air sperma suaminya. Wa jabran li khatiri abnaiha wa ahli zawjiha, juga menghibur anak-anaknya dan kerabat suaminya, sehingga disyariatkan ketika itu juga ihdad. Musannifu rahimahullah wa haramun 'alal mar'ati ma taf'aluhu min a'malil jahiliyah. Dan haram hukumnya bagi perempuan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Apa sih yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu? Min taswidil malabis, di mana pakaian mereka itu dihitamkan. Ya, ketika suami sudah meninggal dunia, dia menggunakan pakaian, ya, kemudian pakaiannya itu dibaluri dengan warna hitam semuanya. Tidak cukup dari itu saja, wattikhadha makanan muayyanan minal bait taqudu fihi. Dia memberi atau menjadikan satu tempat yang ada di rumah, dia duduk di situ terus menerus. Ka'anha ifrit, sehingga seolah-olah terlihat seperti makhluk yang menyeramkan. Au timsalun mujassam, layaknya patung. Minal alami wal ahzan, karena mereka itu melakukan itu semua sangat menderita, sangat sedih karena sudah ditinggal wafat oleh suaminya. Ini perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Maka ketika Islam datang, Islam mengatur itu semua. Bukan cara seperti itu yang benar. Wa anti ya sayyidati, dan kamu perempuan yang terhormat, akram 'alallahi min dzalik, itu lebih mulia daripada melakukan itu semua. Wala haraja an tasiral muhiddatu hafiyatan aw munta'ilatan, dan tidak jadi masalah perempuan yang menjalani masa ihdad itu berjalan menggunakan sandal ataupun tidak, ya terserah, tidak jadi masalah. Walaha an ta'kula wa tashraba ma sya'at, dan dia boleh makan, minum apa saja yang dia sukai, yaitu baik itu makanan ataupun minuman. Jadi kalau masa ihdad tidak boleh bakar-bakar, ya boleh gitu. Kalau perempuan di masa ihdad gak boleh makan sate, ya tetap boleh gitu. Makan apa saja, minum apa saja. Wala yahrumu 'alaiha al-ightisal wa at-tanzifu kaifama kana fi badaniha wa thawbiha. Dan perempuan yang menjalani masa ihdad juga tidak haram mandi setiap hari, gak jadi masalah. Ya, bersih-bersih, ya. Kaifama kana fi badaniha, ya. Mandi, membersihkan pakaiannya. Walakinnaha tatajannabud duhna wat-thib, akan tapi walaupun itu dibolehkan bersih-bersih, harus menjauh dari duhan, minyak wangi, wat-thib atau parfum. Ya Allah, sabun al-mu'attir, dan sabun yang sangat harum. Jadi pakai sabun yang tidak terluang, ya. Gitu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah dapat ke al-awham al-mukhifah. Insyaallah kita lanjut di